adik-adik. Shalom. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa dan dibawa oleh Kak Harde. Adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau bimbing kami dalam sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, baik, kita akan bernyanyi. Kita akan naikkan pujian kita Senin sampai Minggu. Ada yang tahu lagunya? Nah, dan ikuti gerakan kakak ya. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Yang tahu lagunya silakan bernyanyi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita ulang sekali lagi. Senin, Selasa. Katakan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Baik adik-adik, kita naikkan pujian kita setinggi-tingginya lagi. Mari semuanya bertepuk tangan dan semua bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Setinggi-tinggi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus.
lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Baik, masih semangat memuji nama Tuhan dan kita angkat pujian kita sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Mari semuanya bertepuk tangan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kita akan lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita ulang sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Baik, terima kasih dan tiba-tiba kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tapi sebelumnya kita akan angkat pujian kita biarpun gunung-gunung beranjak. Katakan Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demi Dialah firman Tuhan yang mengasihimu.
yang mengasihimu. Baik, saya kembalikan kepada hambanya yang membawakan firman Tuhan. Kepada hambanya, saya persilakan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Adik-adik, senang sekali ya kita ketemu di hari Minggu pagi hari ini. Puji Tuhan, kita semua masih dalam pemeliharaan Tuhan, semuanya tidak kurang suatu apapun ya. Baik adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita doa dulu supaya Tuhan memberikan kita pengertian. Apa yang kita baca bisa kita mengerti karena pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami mau baca Alkitab, kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat pengertian. Apa yang kami baca, yang kami pelajari di pagi hari ini, kami bisa mengerti. Dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita ketemu lagi ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Pasti semuanya mau ya. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Lalu tentu saja kita harus mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan ya. Sehingga hidup kita itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan dan menyenangkan Tuhan ya. Adik-adik kita baca dari Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Kisah para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Kita baca ya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang-orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin ya. Ya adik-adik, tema pagi hari ini adalah hidup dan mati untuk Kristus. Ya. Nah, tadi kita membaca tokoh Stefanus. Ya, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang kita bisa pelajari dan bisa ikuti teladan hidup mereka, ya. Ya, Stefanus. Tadi Stefanus kita membaca siapa Stefanus itu? Ya, adik-adik, Stefanus adalah seorang majelis gereja, bapak majelis, seorang majelis gereja ya. Dia seorang bapak. Dia seorang majelis dan dia penuh dengan karunia dan kuasa. Nah, kalau kita tahu, kita pelajari Bapak Stefanus ini penuh dengan karunia dan kuasa. Rupanya dia hidupnya itu betul-betul mengasihi Tuhan, ya. Sehingga hidupnya penuh dengan karunia dan kuasa. Kuasa dari siapa? Kuasa dari Tuhan Yesus tentunya ya.
Nah, karena dia penuh karunia dan kuasa, dia sering mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, tadi kita baca seperti itu ya. Ya, karena kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan memakai kita, maka Tuhan akan mengizinkan kita untuk mengadakan mujizat-mujizat. Nah, itulah Stefanus ya. Lalu dia juga memiliki hikmat yang dari Tuhan. Banyak orang sekarang dia terkenal, pintar, kaya, ya, tetapi tidak punya hikmat ya. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan mintalah hikmat dari Tuhan ya, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi berkat ya dengan hikmat. Dan Stefanus juga adalah seorang yang dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mendorong dia berbicara. Ya. Nah, Stefanus ini adalah orang yang dibaharui oleh Tuhan. Hidupnya ingin selalu berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, Stefanus ini hidup satu zaman dengan Rasul Paulus. Ya, cuman ini beda ya dengan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus waktu zaman Stefanus ini masih bernama Saulus, dan Saulus ini adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik, yang sangat mengikuti peraturan-peraturan Taurat yang diajarkan oleh Musa ya. Nah, tetapi beda dengan Stefanus. Stefanus adalah orang yang banyak belajar dari hidupnya Tuhan Yesus. Dia tahu hukum-hukum Taurat. Dia tahu semua perjanjian lama gitu ya. Semua kisah firman Tuhan tentang yang ada tertulis di perjanjian lama. Makanya dia sering berkhotbah gitu ya. Tetapi begitu dia mengenal Tuhan Yesus, lalu mengerti ajaran Tuhan Yesus, di mana pengajaran Tuhan Yesus itu menggenapi perjanjian lama, menggenapi hukum Taurat, sehingga Stefanus itu selalu ingin bercerita kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu semua berasal dari Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikirannya. Jadi dia ingin selalu berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, suatu hari dia berkhotbah. Dia bercerita tentang Tuhan Yesus di hadapan, namanya ada kelompok Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah orang-orang Yahudi, para ahli Taurat gitu ya. Nah, dia cerita tentang Tuhan Yesus di perkumpulan itu. Lalu orang-orang yang ada di sekitar itu mendengar apa yang disampaikan oleh Stefanus. Mereka pikir, loh ini orang kok ajarannya kok beda sama yang kita sudah anut, yang kita sudah percaya selama ini, turun-temurun. Jadi karena orang-orang di Sanhedrin itu melihat ajarannya Stefanus berbeda, maka mereka mulai menghasut orang-orang lain. Ya, mereka bilang, ini Stefanus salah nih, dia sudah mengajarkan kita yang salah. Ayo bawa dia ke mahkamah agama supaya dia diadilin. Gitu ya. Lalu akhirnya Stefanus ini dibawalah ke mahkamah agama. Ya. Karena apa tadi? Hasutan tadi, ya. Karena kelompok-kelompok tadi mengadakan satu gerakan supaya orang-orang tua ahli Taurat itu membenci Stefanus. Supaya Stefanus dihakimi, diadili di mahkamah agama. Lalu mereka juga menyiapkan saksi-saksi palsu, orang-orang yang berbohong, supaya Stefanus ini dijatuhi bersalah, supaya dijatuhi hukuman, gitu ya. Jahat sekali perbuatan mereka ya.
Nah, setelah itu mereka menuduh Stefanus, tapi Stefanus tetap dengan berani menyatakan imannya. Dia tetap berani menyatakan ajarannya, di mana dia mendapat pengajaran itu dari hidupnya Tuhan Yesus, dari ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Sehingga pada saat tertentu orang-orang di mahkamah agama itu melihat wajah Stefanus bagaikan seorang malaikat. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Stefanus dihadapkan di suatu pengadilan, orang-orang yang tahu peraturan gitu ya, tetapi dia tidak takut. Dia berani, dia yakin karena dia tahu apa yang dia ajarkan, siapa yang dia ceritakan. Dia yakin itu, ya. Lalu akhirnya orang-orang yang di mahkamah agama itu mulai bersuara, "Ayo, hukum dia, dia sudah menghina Tuhan kita. Dia sudah berkata bohong." Akhirnya semua orang yang di mahkamah agama itu terhasut. Lalu akhirnya Stefanus dibawa ke suatu tempat dan akhirnya dia dihukum mati di situ dengan cara dilempari batu. Ya. Bayangkan kalau banyak orang melempari Stefanus dengan batu, batu yang pasti orang pilih batu yang paling besar gitu ya, dilemparin ke Stefanus, di mana akhirnya dia mati. Namun sebelum dia mati, Stefanus berdoa sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu dengan perkataan itu, matilah dia. Coba kita bayangkan ya, ketika dia merasakan kesakitan, dilemparin batu, kena muka, kena kepala, kena dadanya dan semuanya, dia kesakitan, tapi dia tetap melepaskan pengampunan. Ya, sungguh luar biasa karakter dari Stefanus ini ya, adik-adik ya. Jadi di pagi hari ini kita belajar dari hidup Stefanus, betapa Stefanus ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, dia selalu rindu ingin menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang ajaran Yesus, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Kalau di hukum Taurat kan, kalau dikatakan tampar pipi kiri, balas lagi gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu ya. Jadi banyak pengajaran Tuhan Yesus yang bagi orang-orang Yahudi itu suatu hal yang aneh. Tetapi Stefanus melihat itu suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang harus disampaikan kepada banyak orang. Ya. Nah, jadi di pagi hari ini kita dapat pelajaran tentang hidup Stefanus. Dia sudah mengajarkan hidup benar di hadapan Tuhan. Dia sudah melakukan firman Tuhan. Dia berani berkata benar. Ya. Lalu berani bersaksi. Lalu dia tidak turut dunia. Dia nggak ikut-ikutan orang-orang di sekitarnya. Karena dia yakin dengan iman dia kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi di pagi hari ini kita lihat hidup Stefanus. Hidupnya dia pakai untuk Tuhan. Dan matinya juga untuk memuliakan Tuhan. Ya. Bahkan di saat dia kesakitan, dia mau mati, dia masih mengampuni orang yang menganiaya dia. Ajaib ya adik-adik ya. Baik, itu firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini adik-adik. Ya, kita berdoa kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup kita seperti Stefanus. Stefanus sudah memberikan teladan bagi kita semua, bagaimana dia hidupnya, dia berikan untuk Tuhan, dan matinya juga dia persembahkan untuk Tuhan. Amin. Baik.
Ya, adik-adik, kita berdoa ya setelah pembacaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar tentang Stefanus. Kami mampukan kami Tuhan agar hidup kami seperti Stefanus. Dia memuliakan Tuhan di kala dia hidup, bahkan di kala menjelang kematiannya pun dia tetap memuliakan Tuhan. Dia menyatakan pengampunan kepada orang-orang yang menganiayanya. Tolong kami Tuhan untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini. Ada tugas untuk adik-adik. Ya, coba nanti bikin rekaman video singkat. Ceritakan ulang tentang hidup Stefanus. Ya, nanti adik-adik baca lagi Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15 ya. Nanti kakak akan share bentuk PowerPoint sehingga adik-adik juga bisa baca. Lalu nanti pelajari lagi sehingga nanti bisa membuat video singkat ya. Bagaimana hidup Stefanus. Nah, penutup ada ayat hafalan untuk adik-adik semua yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 60b. Bunyinya, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya, itu ya ayat hafalan adik-adik. Kakak berharap adik-adik bisa mengerjakan tugas ini ya dengan senang hati. Ya, demikian adik-adik, kita tutup firman Tuhan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu, menolong adik-adik kami dalam setiap pergumulan mereka. Kita dengan kuasa kasih Tuhan. Amin.